Enggak di cerita itu Ente sendiri. sebagai apa di situ? Ini sih peran-peran aneh sih kecil ya, nggak banyak. Iya, tapi honor nggak kecil kan? Dulu apa ya? Kita dulu dibayar nasi bungkus aja kita jalan. Iya. Iya. Turut dengerin Rut, nasi bungkus aja. Sampai aneh ambil keputusan sebelah pihak ya, sampai aneh pulangin istri aneh ya kan, sampai aneh ngorbanin anak. Ada satu hal yang memang membuat aneh juga jatuh pada satu titik nadir yang membuat aneh saat itu benar-benar Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, ketinggian banget. Manggilnya ente apa dong kalau bukan Ustadz? Ya, alhamdulillah. Amin. Ente udah bisa di sini, terima kasih. Amin. Ini namanya podcastnya Paski, namanya nongkrong bareng Paski. Ya, kita ngobrol macam-macam dah, Bil. Sehat tapi Bil ya? Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah, ini lagi mau syuting nih. Alhamdulillah lagi kosong nih. Enggak apa-apa, semuanya pun udah alhamdulillah kosong. Aneh kalau ngobrol sama ente perasaan mati dekat ada. Mobilnya luar biasa, bisa hijrah ke apa namanya? Amin. Dari dunia yang sering kita geluti sekarang udah ya ada sedikit perubahan hijrah. Ente berani ngambil risiko kayak gitu, Bil? Ya gimana ya Bang Dery, bahwa kehidupan itu kan memang pasti ada ujungnya. Iya. Kalau nggak ada ujungnya, bini kita nggak senang kalau kita punya ujung. Ya artinya begini. Dulu waktu kita masih zaman jahiliyah ya, apa sih yang nggak kita perbuat sih? Iya, kelihatan muka lo kayak begitu, Bil. Privasi kata Apa udah ya udah masuk got udah pernah. Ya, udah semua kita udah. jalan udah semua. Dan waktunya hidayah bukannya datang, harus dicari. Oh, hidayah tuh harus dicari. Harus dicari. Orang kalau bilang ntar juga lama-lama juga itu dapat nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kenapa kita harus cari? Ya iya, karena kalau kita tetap bergaul dengan hal-hal yang seperti itu nggak bakal ada. Wah, ente harus berhijrah. Harus pindah dari pergaulan. Makanya itu kan ada juga dalam agama kan. Pantesan ente sekarang nggak main, jarang main sama Opi sama Rudi. Hijrah berarti ya. Ya kan makna hijriah kan hijrahnya. Coba gitu, gimana kan. maksud? Ya artinya ya dulu ya bukannya orang yang benar sih ya, lahir batin bahwa kehidupan berjalan dengan sedemikian rupa. Waktu zaman kita latihan teater pun ya apa sih yang nggak pernah ditelan gitu. Iya, dunia entertain gitu ya. Iya, waktu kita masih latihan teater ya kan kita nggak apa yang kita mau capai kagak tahu gitu kan. Latihan aja, dan habis latihan kadang-kadang serop. Habis latihan kadang-kadang serop maksudnya apa? Serop air ini aqua serop sama es campur itu. Air kata-kata. Oh, air kejujuran. Habis minum ngabluk. Wow. Oh iya zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu kayak begitu, dan semua itu proses dalam kehidupan. Pasti. Kapan ente mulai hijrah ke artinya ke dunia udah agamis lah gini. Sebenarnya wasilahnya sih sebenarnya jujur itu ketika diajak main sinetron. Sinetron apa ente? Sinetron pertama itu ketemu Bang Haji Dedi itu. Itu mulai terkikis tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 96 lah kalau nggak salah. Ketemu gue masih bajingan dulu. Artinya ada mulai ada sedikit masukan di situ. Film apa itu? Waktu itu film itu apa namanya? Lorong Waktu. Bukan. Masih ujung waktu masih kesini ini belum. Itu dulu Abu Nawas. Ente bisa dapat itu di cerita karakter atau apa sehingga enggak di cerita itu sendiri. Ente sebagai apa di situ? Ini sih peran-peran sih kecil ya, nggak banyak. Iya, tapi honor nggak kecil kan? Dulu apa ya? Kita dulu dibayar nasi bungkus aja kita jalan. Iya. Turut dengerin Rut, nasi bungkus aja. Kalau sekarang kalau nasi bungkus. Kalau sekarang kalau bisa restorannya. Kan kelasnya udah beda. Iya, di Abu Nawas ya. Ya, cerita Abu Nawasnya. Abu Mawas bukan Abu Mawas. Apanya di situ bisa ente ambil? Ya, artinya dari karakter pemain-pemainnya, terus dari cerita yang begitu lugas, yang begitu bagaimana harus mawas diri, semuanya harus mawas.
semuanya harus berdasarkan mawas diri, mawas dalam bersikap, mawas dalam bertindak, semuanya harus ada mawas. Artinya ada introspeksi diri. Iya, kalau ada orang ada feedback apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita lakuin. Seperti yang kita tanam itu yang akan kita petik. Nggak mungkin kita nanam itu orang yang metik yang lain. Itu kan tahun 90-an. Terus itu belum drama, belum apa itu? Belum. Tahun terus syuting apa lagi? Berlanjut terus Mas Engwak Angin ya kan, terus dapat apa jangan-jangan ente sering diajak maulid gitu kan, berkatnya banyak. Enggak, itu sebenarnya perjalanan begitu cepat sih Bang Darian, sinetron religi lagi. Jadi memang udah tapi kan peran ente di film-film tuh jadi orang yang sok kaya lah, Madit ini juga orang terlanjur kaya. Ya bahlul. Bahlul ente. Nah, itu kan peran ente begitu. Nah iya, artinya ini sebenarnya gini, betul, bahwa karakter itu memang harus diambil, harus dicari. Lagi-lagi pencarian, semuanya pencarian. Dalam dunia sinetron itu kan pencarian, bahwa kita akan menjadi sesuatu kan, menjadi diri sendiri. Nah itu kita lepas badan kita untuk jadi tokoh yang kita mainin, yang kita jalanin, yang kita peranin itu. Tapi itu kan belum hijrah ente tuh, masih belajar lagi, terus lanjut lagi. Nah itu yang membuat ente hijrah, bener-bener hijrah tuh apaan? Ketemu orang, apa dapat pelajaran atau dalam peran atau gimana? Nah itu ketika itu yang paling blow up banget itu ketika sinetron yang tadi lagunya si Oci dong, blow up. Itu sinetron apa namanya, Islam KTP. Iya. Nah, itu mulai. Itu udah mulai ya. Sebenarnya kalau dibilang mulai udah ketemu ini kiai. Udah ketemu, sering duduk di majelis ya kan, sering ikut majelis taklim. Apa kalimat atau ada ayat atau ada ajaran apa sehingga ente terketuk untuk hijrah? Ini yang paling mendasar ketika ane datang ke majelis Kuitang, Bang Dery. Kuitang yaitu yang di sana Senen ya. Abdurrahman almarhum. Ketika ane hadir dibawa sama ponakan ane. Kan keponakanannya terus memponakan ente Habib tuh. Iya alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang aku Habib, ya jangan lagu-laguan. Aneh ini encingnya Habib. Oh iya benar ya. Ente encingnya ya, orang ponakan ente Habib ya. Nah, aneh dibawa ke sana terus diketemuin sama almarhum Abdurrahman, insyaallah husnul khatimah. Amin. Terus akhirnya di situ kan banyak tuh istilahnya kan banyak kiai, banyak habaib yang udah siban. Pasti pada bingung. Ini apa nih pelawak? Ini siapa? Nah itu. Tiba-tiba nih langsung di daulat ketika ada satu habib yang ini terus dia turun terus dibilang, Madit naik ente. Wah ini bingung. Disuruh ngomong di podium. Wah ini kan geget. Enggak di majelis yang besar kan, di majelis yang udah tua ya kan, yang udah orang Jakarta tuh enggak siapa sih. Iya namanya acara Kuitang itu orang pada paham. Jamaahnya banyak dah. Ente suruh tampil di situ dan belum pernah. Ente berani? Ya mau nggak mau. Apa yang ente omongin? Ente ngomongin apa? Ya apa yang ane omongin sebatas yang ada di peran yang di ane mainin di Islam KTP, yang pada akhirnya jamaah di situ ya kapasitas yang Ane bilang bahwa Ane pada saat itu kan orang taunya Ane pengen sinetron. Jadi ketika Ane bilang, Bib Ane mau ngomong apa ya? Bib mau bilang gini, udah ente ngomong apa aja, jangan ente ngomong jorok. Ane kan punya kalkulasi itu. Ente nggak ngomong jorok tuh mau ente jorok. Iya terus ente tampil ngomong, alhamdulillah Ane ngomong di situ jamaah muka dima sebisa Ane bisa. Ya kan Ane ngomong bahwa dia mungkin. Tapi ente punya dasar kan? Ya, artinya orang buka dima kan orang kadang-kadang nggak bisa. Ya itu yang alhamdulillahnya sih. Terus ente cerita ya kan, ya pada akhirnya ini juga dibilangin jamaah kalau misalnya ente nggak mau duduk di majelis taklim ya kan, ente nggak kepengen dapat ilmu berarti ente bahlul semuanya udah ger kan. Jadi ngomong jadi bahasa itu aja yang dikeluarin pada saat itu. Ente yang mereka akrab lah. Iya akrab dengan tonton jadi ente ngomong gitu. Pada saat itu kan di situ baru terbersit ke ente, wah kalau ane ngomong begini aja orang pada senang, pasti kalau ane ceramah disisipin sama unsur dakwah pada senang gitu. Ya itu. Nah pertama kali ente benar ceramahnya. Ya kalau dibilang bukan dalam artian bukan selama ini nggak benar, tapi yang benar-benar memang ente udah persiapin tuh materi dakwahnya.
Gini Bang Dery, kalau materi dakwah sih sebenarnya aneh lebih banyak apa ya? Lebih banyak ngajak bersalawat sebenarnya sih. Ya. Intinya salawatan. Salawatan gimana? Salawatan ya misalnya ya kita banyak salawat, salawat dibungkus dengan apa? Ada syair gitu kan, ada pantunnya. Sedekah mari sedekah biar hidup tambah berkah kan gitu jadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ngaji-ngaji mari mengaji, sebab ngaji perintah Nabi. Siapa yang tidak mengaji matinya jadi memedit. Nah, kira jadi matinya di madit, jadi memedit. Jadi syair semua dakwah lewat itu aja kan kemampuan. Artinya kita berdakwah lewat kemampuan kita. Iya, jadi artinya aneh juga sesuai dengan kemampuan ente. Ente nggak melampaui kemampuan orang lain, jadi kelihatannya dipaksain enggak. Ya, artinya ini juga jadi beban juga, bukan jadi beban sih ketika seorang MC kadang-kadang manggil juga kelewat narsis juga ya. Ya, malam hari ini kita kedatangan seorang penceramah Al-Mukarram, ya kan kayak Haji Madid Musyawar. Itu berat banget ini Mukarram. Apa Mukarram? Saking ininya kan. Iya, makanya tapi kadang-kadang suka aneh nggak nyaman dipanggil itu karena ente bilang gimana ke jamaah? Aneh bilang saya ini bukan ini, saya cuma sebatas apa namanya main sinetron ya kan, kebenaran dapat peran-peran dari religi dan kebenaran sering duduk di majelis taklim, majelis ilmu, ya punya kemampuan untuk berdiplomasi. Itu aja sih sebenarnya yang bisa diutarakan ke jemaah supaya jangan sampai salah kaprah dan supaya juga nanti kiai-kiai yang ada duduk di depan juga nggak merasa tersinggung gitu. Iya. Ini siapa sih ini si Madid si Kubil lagu-laguan amat gitu. Kan kita gitu baru dapat ilmu dikit tapi udah sok tahu gitu. Yang jelas itu sih Bang Dery sih bahwa sesungguhnya lagi-lagi pencarian itu harus terus jangan sampai berhenti. Terus. Tapi kan teman-teman ente nih yang dulu ini pasti jauhin. Wah si Madid deh susah. Pengaruh nggak sih, Bil? Enggak sih. Teman-teman ngalir aja sih. Kenapa juga aneh pakai pakaian kayak begini? Ini salah satu untuk itu memprotek diri. Jati diri. Satu jati diri, kedua memprotek. Iya benar. Kalau orang kayak begini kan nggak mungkin kalau ente lihat mangga besar kan mampir nggak mungkin ya. Itu salah satunya. Ya maksudnya kalau di kota kayak gini nggak suruh mampir kan? Bayar real lagi dia. Kalau Bang Rudi masih suka ngelihat ya kan, ya harim-harim yang suka pakai celana wahai. Celana ente dong hoki. Celana wahai. Iya. Yang pendek gini jadi itu membentengi. Iya, salah satu benteng ini. Ente nggak risih kemana-mana pakai baju gini? Enggak sih, Bang Dery enggak. Awalnya? Iya, awalnya itu tadi. Pas nengok nih, apa sih Ubil pakai baju bininya kemana-mana gitu? Awalnya karena itu tadi sinetron Islam KTP karena hampir setahun lebih kan pakai baju ini kan. Akhirnya mau udah jadi nyatu Bang. Jadi nyatu. Artinya kita kagak boleh rendah diri, nggak boleh minder dengan sih kan sekarang enggak. Dan Allah pasti tahu kok apa sih yang bisa ente ambil dari semua itu. Ente harus berhijrah, menjaga segala sesuatunya karena sudah pakaian begini kan, dari tingkah laku, kata segala macam kan harus ada batasan. Iya. Karena ente udah punya jamaah kan. Iya, biar gimana kan itulah yang memprotek diri kita sendiri Bang Dery. Harus lisan kita harus jaga juga ya kan. Gimana kita harus menempatkan diri kita posisinya seperti apa gitu kan terhadap anak-anak juga. Biar gimana kan kita jadi contoh di keluarga. Iya, kan. benar. Ya kan imamnya di rumah kan kita kan. Madrasahnya rumah tangga kan bini kita kan. Betul. Jadi memang kita harus beri contoh gitu. Harus kita. Ada sinergi juga antar keluarga. Enggak inti dalam sebuah kehidupan tuh apa sih Billy sebenarnya? Inti kehidupan. Kan kita kan semua berusaha mengejar sesuatu, mengejar mati-matian segala sesuatu yang nanti pada akhirnya tidak dibawa mati. Ya apa ya? Mengorbankan kesehatan kita buat uang. Yang orang tidak tahu pada saatnya nanti kita harus mengorbankan uang untuk kesehatan karena sakit. Iya. Intinya gimana sih? Kan kurang. Ya, itulah bersyukur. Apa yang kita dapat hari ini kita syukuri. Rasa syukur ente gimana? Ya, banyak berbagi lah Bang Dery. Memang itu salah satu rasa syukur kita berbagi. Iya. Ada yang bisa ente bikin dengan berbagi itu ada sentuhan sendiri gitu.
ada ketika kita berbagi, orang yang kita bagi terus kita dimakan, ya kan, istilahnya kita ngasih roti satu terus dimakan, itu merupakan apa ya, merupakan kebahagiaan bahwa rezeki dari Allah kita sisihkan terus sama orang yang membutuhkan, ya kan. Di saat orang lapar kan insya Allah doanya kan makbul kan. Amin, amin, Itu, amin. itu yang aneh selalu juga terapin kepada keluarga, jangan lupa sedekah dimanapun kita. Kalau boleh gue sedekah. denger lu ngomong begini, seakan-akan bahwa memang lu sebagai seorang suami, seorang ayah yang betul-betul punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarga. Dan orang pasti berpikir, wah si Kubil ini pasti rumah tangganya adem ayem aja, bisa tenang karena Kubilnya seperti itu. Itu seperti itu nggak sih Bil sebenarnya? Allahumma sholli ala sayyidina. Kan orang lihat gitu. Ya. Astagfirullah. Kehidupan ya Bang Dery ya. Dan astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kehidupan rumah tangga itu pasti ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang di luar nalar kita. Kita sih kepengen selalu dalam kebersamaan, kita selalu pengen dalam keadaan hidup normal, berdampingan, kita guyup bersama anak istri, kita bisa bercengkrama. Ada satu hal yang memang membuat Ani juga jatuh pada satu titik nadir yang membuat Ani saat itu benar-benar tahun ke-10 tahun ke-9 menjalani kehidupan rumah tangga. Anda dikasih cobaan, bukan dikasih cobaan sih, cobaan ini sebenarnya berasal dari pribadi Anda sendiri yang cikal bakalnya Anda pernah kesandung, dan Anda harus akui di tempat ini bahwa Anda juga pernah kepincut, ya, dan Anda nggak tahu berapa kali Anda yang pada akhirnya ya istri juga pada saat itu juga mungkin kurang kontrol, yang pada akhirnya juga ada sesuatu yang kurang enak yang menurut Anda juga itu di luar nalar, yang nggak boleh dilakukan seorang istri, sampai Anda ambil keputusan sebelah pihak, ya, sampai Anda pulangin istri Anda, ya kan, sampai Anda mengorbanin anak. Riri Zahra, maafin saya. Mohon maaf. Enggak, ini kita begini bukan ingin mengorek masa lalu ente, tapi ini kan bahwa kita memberikan sesuatu, apa yang ditonton orang itu kan tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi juga adalah jadi pelajaran bahwa kita juga pasti akan mengalami, siapapun akan mengalami sebuah rumah tangga, persoalan rumah tangga dan kehidupan. Karena emosi yang pada akhirnya Ane sangat luar biasa sama almarhum. Ane punya mertua, ibu mertua support sangat luar biasa, yang pada akhirnya Ane berbalik, dan justru kebalikan itu justru istri Ane yang nuntut balik Ane supaya Ane untuk bisa ngeluarin surat cerai. Ini jadi kebalik-balik Bang Dery, jadi kebalik-balik 6 bulan Ane surat bisa cerai. 6 bulan Ane pisah ranjang, tapi alhamdulillah kekuatan dari Ane pada akhirnya introspeksi selama hampir 6 bulan itu
introspeksi ya, kebalik yang tadinya Ani ulangin, Ani berbalik lagi mikir anak yang pada akhirnya juga istri yang tadinya ini justru berbalik ya, minta mengurus surat perceraian, terus sampai orang mertuaannya sampai marahin anaknya sendiri gitu kan, supaya jangan sampai ini adalah aib gitu kan, dianggap ini adalah aib. Dan ya alhamdulillah tentang perjalanan yang begitu 6 bulan bukan hal yang sangat pendek ya, bukan yang sangat pendek ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu rasanya sangat menyiksa batin banget, karena ngelihat anak yang 3 ini terlantar ke sana kemari juga kan. Ibu Ani juga almarhum, yang mudah-mudahan almarhumah Ibu Ani maupun almarhumah dari ibu mertua mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Beliau sangat support banget supaya Ani tetap Ya. tetap rukun, tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana normalnya kehidupan berumah tangga. Dan alhamdulillah ente udah laluin itu. Alhamdulillah udah perjalanan waktu berlalu dan Allah sayang Ani. Ya. Berkah banget sampai sekarang juga setelah rukun, Alhamdulillah. berkah sampai nambah lagi anak sampai jadi sekarang punya anak 6. Alhamdulillah. Jadi memang nggak mungkin kalau bukan ente cobaan itu nggak bakal dikasih, Will, karena Allah akan memberikan cobaan kepada umatnya sesuai dengan kemampuan umatnya itu kan. Ya. Nah jadi mungkin ini Allah lagi pengen ngangkat derajat ente dengan cobaan itu, dan mudah-mudahan kedepannya lebih harmonis lagi. Amin. Ente dapat berkah selalu. Ya, terima kasih Bill ya. Ente Ya. udah berbagi pengalaman buat kita, mudah-mudahan kita ini jadi contoh bahwa di dalam sebuah rumah tangga itu ada persoalan, yang penting kita bisa meredam emosi, introspeksi diri. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita Amin. tidak hanya jadi pasangan di dunia dan juga nantinya akan menjadi pasangan di akhirat. Amin. Terima kasih Bill ya. Amin. Ya. Berkah. Maaf lahir batin. Iya, sering-sering main kemari. Insya Oke, Allah. terima kasih. Bill, minum dulu Bill. Ya. Bismillah.